alami ya istilahnya saat bermain di Facebook Marketplace. Oke, kita akan bahas nomor 1. Nomor 1 adalah akun ke-banned atau kena CP. Stop main Facebook Marketplace kalau nggak kuat mental. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Hamsan Newbie di channel Receh Berbeda saya. Jadi, hari ini saya akan ngebahas apa aja kendala-kendala yang akan teman-teman hadapi saat teman-teman sudah memutuskan untuk main di Facebook Marketplace. Karena saya ngelihat demand nih ya, suatu pasar yang memang lagi bergelolak, banyak banget orang-orang jualan online. Dan orang-orang jualan online itu belajar untuk di Facebook Marketplace karena lead-nya banyak, caranya gampang, dan kita bisa nge-up produk-produk kita gitu. Istilahnya mah bisa nge-up produk-produk kita. Beda dengan media-media lain seperti kalau kita jualan di Shopee, Lazada, Tokopedia, apalagi Lazada gitu ya. Itu kan kita diatur oleh sistem yang ada di mereka. Dengan sistem yang memang ribet banget dan akan sulit untuk bersaing. Nah, di sini saya ngelihat banyak banget orang yang memutuskan untuk berjualan di Facebook Marketplace karena tadi faktornya. Apa aja sih mas faktor orang-orang untuk yang memilih orang-orang untuk jualan di Facebook Marketplace? Itu biasanya karena mudah. Ya pertama itu mudah dan caranya simple ya, intinya gitu ya. Mudah, caranya simple dan tidak membutuhkan biaya yang banyak. Berarti nomor 2 itu adalah low budget ya, low budget. Kan kalau kita jualan di Shopee itu nanti kita harus bertarung loh untuk produk-produk baru yang nggak ada penilaian, nggak ada istilahnya produk terjual, akan sulit dibeli sama orang lain. Tapi beda kasusnya kalau di Facebook Marketplace nih teman-teman. Teman-teman kalau mau jualan di Facebook Marketplace cukup jualan aja hari itu dengan berapa akun nih. Udah langsung bisa. Dan ada traffic, ada lead, ada chat. Itu mudah, low budget, dan ada chat ya. Istilahnya mah pasarnya cukup besar. Seperti yang kita ketahui lah, pasar Facebook itu penggunanya cukup besar. Walau Facebook sekarang performanya turun istilahnya gitu. Tapi memang masih cukup besar guys. Jadi di sini banyak banget orang-orang yang saya lihat, oh ternyata banyak orang yang mulai main di Facebook Marketplace nih. Dan akan saya sharing buat teman-teman yang memutuskan buat main di Facebook Marketplace, perkuat mental kalian karena hal-hal berikut ini yang akan teman-teman hadapi saat bermain di Facebook Marketplace. Baik pengalaman dan sharing dari teman-teman saya yang bermain di Facebook Marketplace lebih dulu. Oke, apa aja ya hal-hal yang akan teman-teman alami ya istilahnya saat bermain di Facebook Marketplace. Oke, kita akan bahas nomor 1. Nomor 1 adalah akun ke-banned atau kena CP. Ini adalah kasus yang banyak orang hadapi saat mulai jualan di Facebook Marketplace. Apalagi untuk orang-orang yang ternak akun Facebook seperti saya ya itu CP sering banget dan hampir tiap hari kita bakal bertemu dengan yang namanya checkpoint, akun ke-banned, akun minta verifikasi dan yang lainnya bla 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 bla, banyak banget. Kadang ketika kita ngebuat satu hari ini, contoh saya ngebuat 50 akun satu hari ya, itu bisa jadi yang hidup hanya 40% ya. Dengan metode kita ganti IP, kita pakai router, kita pakai dan yang lainnya, itu hampir besar kemungkinan kita kena CP, apalagi kalau musim-musimnya CP. Oh, itu biasanya. Nah, jadi ini adalah hal pertama yang harus teman-teman ketahui jika bermain di Facebook Marketplace, harus siap mental dari yang namanya akun CP, akun kena banned. Karena mau nggak mau kalian bakal ngadepin hal-hal seperti itu. Sehari ini kita nernak contoh 20, tiba-tiba hilang 10, udah jangan baper, buat lagi. Kudu siap mental di sana. Kalau teman-teman udah nggak kuat mental, udah berhenti aja, cukup saya yang main ya. Kenapa? Karena berat, cukup dilan aja, milih cukup di rumah. Karena sepengalaman saya pribadi, banyak yang komplain, banyak yang curhat, banyak yang bilang bahwa main di Facebook Marketplace itu makin sekarang ribet mas. Bener, aku bilang bener. Kita sultan punya akun 20-30 aja udah merajai dengan chat yang gak ketulungan. Sekarang harus lebih banyak akun.
Nah, ini yang pertama, siap-siap dengan yang namanya akun CP. Yang kedua, siap-siap dengan namanya PHP dari customer. Nah, PHP customer ini, wah ini nih keren-keren banget lah aku bilang. Kita chat, istilahnya mah kita jual produk nih. Contoh produk apa yang kita jual? Ya, contoh saya jual madu ya. Terus ada yang nanya nih, apakah produk ini masih ada, dengan pertanyaan standar defaultnya dari Facebook Marketplace. Apakah produk ini masih ada? Nah ini, saat saya balas chat, tiba-tiba dia pergi. Pergi dan tak kembali lagi. Ini bener seriusan, kayak istilah apa ya? PHP gitu ya. Nah, buat teman-teman yang memutuskan untuk bermain di Facebook Marketplace, maka bersiap-siaplah untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Dan jangan baper. Intinya kuat-kuat mental. Kalau nggak kuat menghadapi PHP seperti ini, ya udah berhenti aja. Aku bilang berhenti. Karena nggak ada yang mudah, semua juga bakal berat. Ya, ini yang kedua. Saya sharing yang kedua nih teman-teman. Jadi teman-teman udah harus prepare nih. Oh ya, bakal apa aja yang bakal saya hadapi nih pas saya udah memutuskan untuk main di Facebook Marketplace. Akun ke CP, PHP customer. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu retur barang atau produk kembali. Nah, ini adalah hal yang sering banget ya. Tapi sepengalaman saya untuk produk hilang itu biasanya terjadi untuk marketplace aja. Contoh saya FO ke marketplace Lazada, marketplace Shopee, itu biasanya ada barang yang hilang gitu. Tapi ketika saya sekarang udah hijrah ke JNT, itu selama ini saya alhamdulillah nggak ada barang hilang, paling barang retur tapi balik lagi gitu. Walaupun bentuknya udah nggak seperti semula, itu hal biasa. Ya, nanti akan saya sharing lagi mana pengalaman saya pakai ekspedisi individu tidak menggunakan marketplace. Akan saya sharing beberapa media yang bisa teman-teman maksimalkan. Nah, nomor 3 ini adalah retur barang. Jadi teman-teman kalau memang mau main di Facebook Marketplace, udah siap-siap dengan keadaan yang mana nanti barang kita balik, bahkan hilang dengan alasan orang nggak ada di tempat, orangnya nggak tahu kemana, alamatnya salah, fake dan yang lainnya. Oleh karena itu, sebelum order kita pastikan dulu nih beberapa faktor. Saya udah pernah bahas nih ya untuk masalah ilmu follow up-nya biar barang gak retur tuh udah saya bahas di channel saya. Maka teman-teman kepoin aja tuh ya. Itu nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Yang keempat itu posting banyak tapi lead sepi. Oke, jadi ini tuh banyak banget pertanyaan ke saya. Mas, saya udah posting banyak tapi kalau leadnya sepi. Baik, ini harus teman-teman pahami algoritma di Facebook Marketplace ya. Oke, akan saya gambarin. Jadi di Facebook Marketplace itu tidak ada kultur seperti yang ada di Shopee atau di Lazada dengan adanya filter. Filter itu harga termurah, terendah seperti itu ya. Terus di Facebook Marketplace itu tidak berlaku untuk yang namanya filter tadi. Untuk kata kunci berlaku hanya di beberapa. Jadi mungkin dari pembeli ya, pembeli kita itu mencari produk kita dengan kata kunci itu mungkin bisa di 50% atau bisa di 60% ya. Bisa jadi 40% juga gitu. Karena sepengalaman ini pas saya tanya kenapa bisa beli, ya karena dia itu lagi buka Facebook Marketplace dan menemukan produk kita. Nah, itu bisa jadi. Ada juga yang pakai kata kunci, tapi sebagian. Ya intinya mah setengah-setengah lah. Kata kunci bisa dimaksimalkan teman-teman juga, tapi lebih dimaksimalkan lagi adalah postingan. Karena di Facebook Marketplace itu baru perbaru. Jadi istilahnya siapa cepat dia dapat tempatnya. Siapa cepat dia dapat. Contoh gini, kita lagi pengen dominasi daerah Jakarta ya. Dominasi Jakarta. Nah, saat kita ketikkan contoh produk kita adalah madu promil ya, Zuriat. Nah, ini nih kita madunya kata kuncinya ini nih. Kita posting di Jakarta. Nah, nanti orang yang mencari produk kita itu ya, orang yang mencari produk kita di daerah Jakarta, orang-orang Jakarta kan nyari di sini nih. Itu biasanya yang tampil di sini adalah yang paling baru banget. Jadi nanti patumpuk gitu, patumpuk. Contoh madu, contoh ya. Contoh nanas muda asli, contoh ya. Sini. Oke. Ini bisa teman-teman perhatikan ya. Ini adalah semua produk-produk saya di sini ya, hampir sama harganya tuh. Kenapa produk saya berkuasa? Karena produk saya itu mendominasi dengan apa? Ya dengan tadi kata kunci dan nanti bakal timbun-timbunan gitu. Apa sih timbun-timbunan ini istilahnya tuh? Siapa cepat dia dapat. Contoh ini tuh mendominasi ini hari ini ya. Nih. Ini nanti ada yang baru nih, daerah Bandung, upload, ini bakal kalah, hilang. Ganti sama yang baru. Dan seperti itu aja terus permainannya sebenarnya. Ya. Jadi buat teman-teman yang lagi main di Facebook Marketplace, perhatikan di bagian sini, bagian ada beberapa faktor yang ingin saya sampaikan ke teman-teman.
Pertama masalah CP, ya siap-siap mental lah. Yang kedua masalah PHP, yang ketiga masalah retur, yang keempat postingan banyak tapi sepi, itu karena biasanya diganti-ganti. Jadi patumpuk. Postingan satu ini postingan kita. Ketika ada yang posting lagi maka kita diganti sama yang lain. Gitu terus, terusan terus gitu. Jadi bertahan di sini tuh tidak bisa lama. Oleh karena itu rumusnya adalah terus aja posting dengan banyak akun. Terus posting dengan banyak akun. Jadi biar si Facebook itu ngedetek bahwa oh ternyata banyak yang jualan produk seperti tersebut. Banyak yang jualan produk ini. Gitu bahasanya mah, gampangnya mah ya. Oke, mungkin sekian untuk video singkat dari saya. Buat teman-teman yang memang serius jualan di Facebook Marketplace, maka sudah harus menyiapkan mentalnya. Ini mental-mental yang harus teman-teman siapkan. Jika nggak kuat, nggak usah. Cukup stop jualan di Facebook Marketplace kalau nggak kuat mental. Biar saya aja, karena berat. Terima kasih, semoga membantu video ini. Jika banyak salah saya mohon maaf. Semoga membantu, dan ini adalah realitanya yang saya alami berjualan di Facebook Marketplace. Jadi saya jarang ngomong manisnya. Saya ngomong pahitnya dulu nih ya. Thank you. See you next video, bye bye. Dadah.